Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Haninatul Inayah dengan NIM T 2019-1142. Nama saya Nafisa Indah Safitri dengan NIM T 2019-1114. Nama saya Ilmi Nurul Nikmah, NIM T 2019-927. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bahan ajar. Halo teman-teman, saya Hanina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar. Nah, sebelumnya, apakah kalian ada yang tahu apa sih bahan ajar itu? Jadi, bahan ajar adalah merupakan sarana atau alat pelajaran yang berisi tentang materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan juga menarik yang digunakan guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, jadi bahan ajar itu adalah segala sesuatu bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas yang diharapkan. Nah, bahan ajar yang baik itu yaitu yang dapat membantu guru untuk mengajar dan juga dapat membantu siswa dalam belajar. Nah, bahan ajar itu juga dibentuk dalam rangka untuk mencapai sesuatu tujuan yang diharapkan. Dalam bahan ajar juga bisa berupa bahan ajar tertulis dan juga bahan ajar tidak tertulis. Oke teman-teman, di sini Nafis akan menjelaskan macam-macam dari bahan ajar. Pastinya kalian ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu mengenai apa saja sih macam-macam dari bahan ajar itu. Pertama adalah bahan ajar menurut sifatnya. Bahan ajar menurut sifatnya di sini, yang pertama ada bahan ajar berbasis cetak. Dan yang kedua ada bahan ajar berbasis teknologi. Nah, pasti kalian ingin tahu dong bahan ajar berbasis cetak itu seperti apa dan bahan ajar berbasis teknologi itu seperti apa. Untuk contoh bahan ajar berbasis cetak ada pamflet, ada LKS, ada buku, ada panduan belajar siswa, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi contoh bahan ajar berbasis cetak ini. Untuk yang kedua, contoh dari bahan ajar berbasis teknologi itu apa aja? Yaitu ada siaran radio, ada film, ada slide PPT, dan ada siaran televisi. Nah, selanjutnya macam-macam dari bahan ajar, yaitu bahan ajar berdasarkan bentuknya. Tadi yang pertama ada bahan ajar menurut sifatnya, dan yang kedua ada bahan ajar berdasarkan bentuknya. Untuk bahan ajar berdasarkan bentuknya ini, yang pertama ada bahan ajar cetak dan juga ada bahan ajar non-cetak atau digital. Untuk contoh dari bahan ajar cetak ada hangout, ada buku teks, ada modul, ada LKS, dan juga ada brosur. Dan untuk contoh dari bahan ajar non-cetak atau digital, contohnya ada PPT, ada e-book, dan juga ada modul elektronik. Dan bahan ajar non-cetak ini atau bahan ajar digital ini setidak-tidaknya harus memiliki beberapa unsur, di antaranya yaitu harus mencakup tujuan, sasaran, uraian, materi, sistematika sajian, petunjuk belajar, dan juga evaluasi. Apa sih fungsi bahan ajar? Menurut panduan pengembangan bahan ajar Depdiknas tahun 2007 disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai yang pertama, pedoman bagi guru. Guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang kedua yaitu pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi
kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Langkah-langkah dalam memilih bahan ajar. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang keempat, memilih sumber dari bahan ajar. Yang keempat, ada aspek-aspek pemilihan bahan ajar, yaitu yang pertama, menentukan cakupan bahan ajar. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran, harus diperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif atau aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik. Yang kedua, menentukan urutan bahan ajar. Dan tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.